Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik? Tak terasa kalian sekarang sudah naik ke kelas 2. Berarti kalian sekarang sudah bertambah besar, bertambah pintar, hebat, solih dan solihah. Kali ini Bu Siska akan mengajak kalian belajar bersama-sama di tema 1 tentang hidup rukun. Nah, di tema 1 ini kalian nanti akan belajar 4 subtema. Yang pertama, hidup rukun di rumah. Yang kedua, hidup rukun dengan teman bermain. Yang ketiga, hidup rukun di sekolah. Dan yang terakhir, hidup rukun di masyarakat. Baiklah, kita akan belajar subtema 1 terlebih dahulu, yaitu tentang hidup rukun di rumah. Nah, sekarang kita punya gambar nih. Apa yang bisa kalian tangkap dari gambar ini? Ya, betul. Ada gambar sebuah keluarga yang terdiri ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Apa yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang minum sambil berbincang-bincang. Apakah mereka terlihat sedih? Tentu tidak ya. Terlihat dari raut wajahnya bahwa mereka terlihat bahagia. Siapa yang ingin keluarganya seperti gambar di sini? Caranya yaitu kalian harus hidup dengan rukun. Hidup rukun yaitu sikap saling menghargai, menghormati, dan menyayangi antar sesama. Lalu kalau hidup rukun di rumah itu seperti apa, Bu Fiska? Hidup rukun di rumah berarti kita harus bersikap untuk saling menghargai, menghormati, menyayangi antar anggota keluarga, baik itu kepada ayah, ibu, kakek, nenek, kakak, adik, dan siapapun yang ada dalam keluarga tersebut. Nah, di sini Bu Fiska sudah ada contoh beberapa kegiatan yang dapat menciptakan hidup rukun di rumah. Apa saja? Yang pertama, mengepel lantai. Kemudian ada menyapu lantai. Yang ketiga, membantu ibu memasak. Dan yang keempat, menemani adik bermain. Apa manfaat hidup rukun itu? Hidup rukun dapat menciptakan lingkungan rumah yang damai dan tentram. Lalu, apa yang terjadi jika kita tidak hidup dengan rukun? Tentu saja lingkungan rumah akan menjadi tidak nyaman. Kalau kita bisa menciptakan lingkungan yang tentram, mengapa tidak? Nah, di sini Bu Fiska ada sebuah gambar, pasti kalian pernah mengalaminya bukan? Nah, kita simak bersama teks bacaan berikut ini. Saling menyayangi. Suatu hari, ayah pulang kerja membawakan buah tangan untuk adik. Saat dibuka, ternyata bingkisan itu berisi buku cerita dan kue. Adik sangat senang dan berterima kasih kepada ayah. Ayah dan ibu berpesan supaya adik mau berbagi dengan kakaknya. Adik tidak merasa keberatan dengan pesan ibu. Melihat buah hati mereka rukun, ayah dan ibu merasa bahagia. Sudah membacanya? Mari kita amati kembali teks tentang saling menyayangi. Apakah kalian menemukan kata bercetak miring? Ya, betul. Ada kata buah tangan dan ada kata buah hati. Ada yang sudah tahu artinya? Kedua kata ini memiliki arti. Yang pertama, untuk kata buah tangan artinya oleh-oleh. Buah hati mempunyai makna yaitu anak. Jadi, kalau kita lihat bersama bahwa keduanya ini memiliki makna yang berbeda dengan kata asalnya atau kata aslinya. Inilah yang dinamakan dengan ungkapan. Jadi, ungkapan itu adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan maknanya. Nah, masih ingat bahwa tadi ayah membawakan buah tangan atau oleh-oleh kepada adiknya, ya? Adiknya itu harus berbagi dengan kakaknya. Nah, sekarang kakaknya yang bertugas untuk merapikan buku-buku tersebut ke dalam rak buku. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa kakak berusaha untuk merapikan buku-buku tersebut. Buku-buku tersebut tersimpan dengan rapi. Berapa banyak buku yang ada di rak? Bagaimana caranya agar kita mudah menghitungnya?
Cara menghitungnya yang pertama yaitu dengan cara mengelompokkan bukunya terlebih dahulu. Nah, jadi bukunya itu dikelompok-kelompokkan. Setiap kelompok itu nanti akan berisi 10 buku. Jadi satu kelompok itu sama dengan 10. Satu kelompok sama dengan puluhan. Apabila kakak memiliki 5 kelompok, berarti sama dengan 50 buku. Setelah dihitung, ternyata buku kakak itu ada banyak. Ada berapa? Nah, ternyata ada 5 kelompok dan ada 7 buku. Apabila dijumlahkan, maka 50 ditambah 7. Hasilnya yaitu 57. Saat merapikan, kakak juga sambil membaca buku. Nah, tak terasa kakak ini membaca buku sudah sampai halaman 121. Tahukah kalian bahwa 121 itu terdiri atas 1 ratusan, 2 puluhan, dan 1 satuan. 121 sama dengan 1 ratusan ditambah 2 puluhan ditambah 1 satuan. 121 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 1. Masih ingat tentang nilai tempat? Nah, kita akan belajar sedikit tentang nilai tempat. Kita ingat bersama ya, angka 1 di tempat satuan nilainya 1. Angka 2 di tempat puluhan nilainya 20. Angka 1 di tempat ratusan nilainya 100. Kakak dan adik ini sama-sama senang membaca, baik itu buku cerita, buku pengetahuan, maupun buku tentang berisi lagu-lagu. Nah, mereka itu sampai dijuluki oleh teman-temannya kutu buku. Apakah itu kutu yang ada di buku? Tidak ya, kita ingat bahwa ungkapan itu memiliki makna yang berbeda dengan kata asalnya. Kutu buku ini berarti gemar membaca. Kali ini mereka akan bernyanyi lagu Peramah dan Sopan. Yuk kita bernyanyi bersama. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Saat menyanyi ada nada yang kita nyanyikan panjang dan ada yang kita nyanyikan pendek. Tanda nada panjang yaitu garis. Sementara untuk tanda nada pendek yaitu berupa titik. Setelah bernyanyi, kakak dan adik ini mengambil buku PPKN yang sampulnya bergambar Garuda. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Terdapat perisai yang memuat simbol dari sila-sila Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bersimbol bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, simbol rantai. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia, simbolnya pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bersimbol kepala banteng. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bersimbol padi dan kapas. Setelah kita belajar dari awal tadi, kita bisa menemukan contoh-contoh pengamalan Pancasila. Nah, yang pertama, beribadah. Beribadah itu merupakan contoh pengamalan Pancasila pertama. Contoh berikutnya yaitu membantu ibu dan berbagi makanan dengan teman merupakan contoh sila kedua Pancasila. Nah,
contoh yang terakhir yaitu hidup rukun dengan teman, itu merupakan contoh Pancasila sila ketiga. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Kami yakin bahwa kalian pasti bisa menjadi anak yang hebat, solih dan solihah. Bu Friska dan Bapak Ibu guru yang lain, mohon maaf apabila